Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat suci dan mulia selalu terucapkan dari orang-orang yang mensucikan dirinya dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan diikuti dengan penuh keyakinan bahwasanya dua susunan kata ini alhamdulillah adalah kalimat bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta Allah yang dengannya sebagaimana Allah kekalkan dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka pasti aku akan tambah. Artinya, dengan kita bersyukur dan mengucapkan Alhamdulillah, semua kebutuhan kita untuk roda kehidupan di muka bumi ini akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nikmat terbesar, Bapak Ibu sekalian, adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan ini kita jadi punya panduan hidup. Kita jadi tahu mana yang boleh dan tidak boleh dari semua aktivitas kita dalam keseharian, makanan, minuman, pakaian, pendapatan, pergaulan, dan seterusnya. Dan juga selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada beliau. Kita sekarang berada di kota Taif dan salah satu yang sudah dijanjikan di Tenri adalah kita akan mengadakan ta'lim. Bisa di Mekah, bisa di Taif tentunya. Dan karena kita alhamdulillah di hotel ini telah membeli paket makan siang tadi, semoga Bapak Ibu cocok dengan makanannya dan kita bisa diberikan tempat ini, ruangan ini untuk ta'lim. Jadi kita sekalian menggunakan dan memaksimalkan. Jadi membeli makanan sekaligus diberikan tempat ini. Jadi kita maksimalkan ta'lim kita dari sini insya Allah. Ya kurang lebih sejam ke depan kita akan coba membahas kalau kemarin di Madinah, karena dia adalah kota Rasulullah SAW, kita lebih mengenal beliau lebih dekat. Sekarang karena kita di kota Mekah dan Taif ini dianggap seperti satu kesatuan sebenarnya. Dan ada rumah Allah Ka'bah, kita akan lebih membahas dan mengingat kembali masalah akidah tentang stabilitas iman kepada Allah. Jadi kita akan membahas dan coba mengupas lagi tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saja ini akan bisa menambah iman kita dan juga lebih memperkuat kita untuk bisa bagaimana mempertahankan iman yang sudah ada sampai ajal datang nanti. Karena ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan berapa banyak orang yang telah berbuat amal-amal ahli surga sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali sejengkal saja. Kemudian dia pun berbuat amal ahli neraka lalu dia masuk ke dalam neraka. Misalnya dia beriman, dia beramal saleh. Dari awal mungkin dia balik, ternyata di akhir hidupnya justru dia berbuat maksiat, mabuk-mabukan, berzina, membunuh, korupsi dan segala macam hal, atau bahkan keluar dari agama Islam sehingga membuat dia masuk dalam api neraka. Ini semua karena tidak ada stabilitas masalah keimanan mereka tidak jaga konsistennya dalam masalah beriman kepada Allah. Begitu juga dengan ada orang sebaliknya justru. Kata Nabi SAW, dia berbuat amal ahli neraka sampai tidak ada jarak antara dia dengan neraka kecuali sejengkal, lalu dia berbuat perbuatan ahli surga, dia taubat nasuha misalnya, kemudian dia meninggal dunia maka dia masuk dalam surga. Nah dari hadis ini kita harus sama-sama merenungi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ini punya batas waktu. Saya sama Bapak Ibu sekarang sedang menuju ke liang lahat kita masing-masing. Kita tidak tahu siapa yang duluan yang akan meninggal, tapi Allah sudah kekalkan dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa, mau sehat, mau sakit, mau kuat, mau lemah, mau kaya, mau miskin, mau dari turunan suku manapun, semuanya pasti akan merasakan kematian. Wa innama yuwaffawna ujurukum yawmal qiyamah, dan nanti pasti akan diperlihatkan hasil-hasil daripada amal kalian pada hari kiamat nanti. Wa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan dari api neraka kemudian masuk ke dalam surga, sungguh dia telah beruntung. Kita coba korek kembali tentang kehidupan yang cukup panjang lebar kita menceritakan tentang sejarah Nabi kemarin. Tapi kita ingin sentuh sisi stabilitas keimanannya. Bagaimana kita lihat Nabi SAW sudah beriman dan para sahabat beriman kepada risalah beliau. Ya, di sini maksudnya Nabi SAW ditunjuk jadi Nabi ya. Kemudian setelah itu beliau mendakwakan Islam dan akhirnya orang-orang semua pada banyak ikut dengan beliau. Dan mereka konsisten. Mereka menjaga stabilitas imannya dan amal solehnya seperti kasus Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talha, Zubair dan seterusnya.
Mereka betul-betul dibukakan pintu-pintu keberkahan di dunia dan juga akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Kita lihat Nabi SAW setelah menjadi Nabi dan beliau konsisten menjaga stabilitas keimanan beliau, maka akhirnya Allah SWT berikan beliau kerajaan. Di Madinah mendirikan kerajaan, menjadi raja dan sekaligus Nabi. Semua kebutuhan beliau dipenuhi. Beliau memiliki melimpah harta, pasangan hidup, keturunan, kemenangan demi kemenangan, kesehatan, kebahagiaan, dan selalu dikenang kebaikannya. Dan dijadikan sebagai suri teladan oleh banyak manusia. Itu di dunia, di akhirat akan mendapatkan lebih baik daripada itu. Itu juga akan diikuti oleh semua orang-orang yang beriman sama beliau. Siapapun yang beriman akan sama, karena buah tidak akan jauh dari pohonnya, gitu kan. Nah begitu juga kita lihat kesudahan orang-orang yang kafir, seperti Abu Jahal, Abu Lahab. Orang sudah tidak tahu lagi dan tidak mengenang lagi rumahnya Abu Jahal, Abu Lahab dulu sebesar apa, kekayaannya sebanyak apa. Yang orang kenang justru hanya Abu Jahal, Abu Lahab meninggal dalam keadaan kafir. Dan siapapun yang mencontohi langkahnya akan sama. Buah tidak akan jauh dari pohonnya, gitu kan. Mereka rugi di dunia, mereka juga akan rugi di akhirat. Baginda Nabi SAW untuk mengumpulkan jenazah korban orang-orang kafir Quraisy di perang Badar, sekitar 70 orang. Beliau suruh perintahkan semuanya ditumpuk di satu sumur, kecuali jenazahnya Umayyah bin Khalaf yang sempat kita ceritakan kemarin di Madinah, majikannya Bilal yang terbunuh di tangan Bilal dengan beberapa sahabat dari Ansar. Itu tidak bisa ditarik, tidak bisa dimasukkan ke dalam sumur karena badannya terlalu gemuk dan sudah membusuk. Ya bisa kalau ditarik, diseret maka akan copot mungkin anggota tubuhnya, maka dikubur dengan ditumpukin batu pada tubuhnya. Tapi 69 yang lain ditaruh dalam sumur. Lalu Nabi SAW bicara sama mereka. Didengarkan oleh para sahabat. Nabi SAW menyebut satu persatu nama 69 orang itu. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan. Terus disebutkan sampai selesai semua, lalu Nabi mengatakan, apakah kalian sudah mendapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian? Sekarang sudah lihat nggak ini? Ya, siksa kubur, bagaimana ruh pada saat dicabut, nanti lagi di akhirat sudah sudah diperlihatkan dan akan ditempatkan dan akan dirasakan siksa neraka. Lalu kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya aku sudah mendapatkan apa yang Tuhanku janjikan. Maksudnya di dunia aku sudah dapat kemenangan, di akhirat aku akan masuk ke dalam surga. Maka apa kata Umar radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, mereka sudah jadi bangkai. Mereka enggak mendengar Anda. Kata Nabi SAW, sungguh hai Umar, mereka lebih jelas mendengarku daripada engkau mendengarku sekarang. Tapi mereka tidak bisa meresponnya. Maka teman-teman sekalian, orang yang beriman ini sangat indah kehidupannya. Karena di dunia kita punya panduan hidup. Kita kan mengenal Tuhan kita. Kita nggak usah cari Tuhan-Tuhan lain. Berapa banyak orang kalau kita searching di Google di masa kita sekarang sangat mudah untuk dapat. Orang yang tidak kenal Tuhannya Allah, ada yang sembah sapi. Pernah lihat ya, di India itu, sapi didatangkan, dimasukin sujud di bawah perutnya. Lalu mereka kultuskan. Saya bahkan ketemu pernah satu orang yang menganut agama mereka. Waktu itu saya sempat tawarkan Islam. Dia bahkan tidak mau memakan daging sapi itu, karena dianggap sebagai Tuhannya. Kan gitu. Mereka anggap seperti itu. Saya lihat ada cuplikan seorang anak muda YouTuber dari Saudi, dia datang ke India, mendatangi satu kuil yang mereka mencari ya jati diri Tuhan mereka. Maka mereka mencari dan mereka mengambil satu kesimpulan, Tuhan mereka tikus. Mudah-mudahan teman-teman bisa harus searching di Google, tulis orang atau manusia yang menyembah tikus di India. Itu kelihatan. Mereka punya kuil itu penuh dengan tikus, sangat bau, ya kotor sekali. Dan bayar lagi masuknya. Sampai anak muda yang YouTuber itu buat satu cuplikan, tapi sayang dalam bahasa Arab. Dia tidak bayar, kemudian dia sengaja masuk. Jadi di situ kotor sekali, kita tahu kalau tikus kotorannya bau. Dan memang ini hewan terhina ya dalam Islam. Hewan ini termasuk hewan yang boleh dibunuh. Karena kata Nabi SAW, 5 hewan boleh dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Wilayah haram itu di sini, di Mekah, di Madinah ya. Karena di sini kan tidak boleh dibunuh hewannya, tidak boleh cabut pohonnya. Tapi ada 5 jenis hewan boleh. Dimulai dengan tikus yang pertama. Baru kemudian ular, ya, baru kemudian anjing buas, baru raja wali, kemudian burung raja wali, baru kemudian burung gagak yang dadanya berwarna, ada bulu berwarna putih. Ada riwayat lain menyebutkan juga cecak, dan riwayat lain menyebutkan juga kalajengking. Itu jenis hewan ini yang memang boleh dibunuh, gitu kan? Tapi tikusnya dibunuh. Cuma mereka karena tidak tahu Tuhan mereka sembah tikus itu. Lalu kemudian ditanya lah orang-orang situ, apa yang kalian yakini dengan tikus ini? Oh, tikus ini memang ya, mereka Tuhan kami, mereka bisa memberikan kami dan ini dan itu gitu kan. Bahkan mereka tidak tahu kultuskan dari mana. Di situ didirikan cuplikan ada satu tempat kayak semacam dipasang kerangkeng penjara.
Di sini kadang-kadang di waktu tertentu akan keluar tikus warna putih. Kalau itu ada, doanya mustajab. Ya, permintaan mereka langsung diterima. Itu kebutuhan. Dan waktu ditanya apakah tikus itu keluar, ya dia bilang tidak pernah. Kadang-kadang mungkin sesekali keluar gitu. Jadi mereka pun tidak tahu jati dirinya. Ada yang sembah sapi, ada yang sembah tikus, ada maaf yang sembah kemaluan perempuan. Ya, karena mereka anggap manusia keluar dari situ. Ada seperti itu. Ya, ada yang sembah pohon dianggap keramat, ada yang sembah dewa-dewa, ya, ada yang sembah bintang-bintang dan seterusnya. Ya, kenapa? Karena mereka tidak tahu Tuhannya. Kita ini orang Islam diberikan satu kesimpulan sederhana. Betul-betul Bapak Ibu sekalian kalimat la ilaha illallah itu luar biasa bobotnya. La ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Apapun yang bisa kita jangkau dengan mata kita di langit sana dan tidak bisa dijangkau. Yang apapun bisa dijangkau mata kita di bumi dan tidak bisa dijangkau. Apapun yang bisa dijangkau oleh mata kita dan tidak bisa dijangkau di kedalaman lautan. Dan di perut bumi sana tetap kata kuncinya, tidak ada penciptanya, tidak ada pemiliknya, tidak ada yang mengurusnya. Ya, itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Simpulnya sederhana, gitu kan? Sehingga kita lahir kita sudah ajarkan pada anak kita dan mereka tinggal melaksanakan saja perintah. Itu pun dikuatkan. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan membawa kepada kebahagiaan dan kesejahteraan hidup. Karena yang diperintahkan semua oleh Allah baik, yang dilarang semuanya buruk. Contoh jujur, amanah, tanggung jawab, bakti sama orang tua, jenguk orang sakit, bantu orang susah, memaafkan. Semuanya coba lihat dalam buku-buku hadis ya, keutamaan jujur, keutamaan bakti sama orang tua, keutamaan jenguk orang sakit, keutamaan membantu orang susah. Semuanya baik-baik dan ada janjinya. Itulah ajaran agama Allah SWT. Yang dilarang membunuh, menggunjing, memfitnah, mencuri, mengganggu orang. Semuanya dilarang. Dan ini memang di mata manusia, yang baik dibuat dalam syariat Allah pasti baik di mata manusia. Yang buruk dibuat dalam syariat Allah pasti buruk juga di mata manusia. Allah buat fitrahnya begitu. Lalu alasan apa lagi untuk menolak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Oke, mungkin Bapak Ibu bilang, Ustaz kami kan sudah beriman sama Allah. Gitu kan? Saya mau sentuh stabilitasnya. Bagaimana kita konsistennya. Ini cuma mukaddimah bahasan kita. Kalau kita sudah sepakat dulu bahwasanya oke, saya tidak akan lagi beralih kepada selain Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Terbukti kalau ini sebagai buktinya ya, kalau Bapak Ibu mau tahu tolok ukur Bapak Ibu sudah bergantung sama Allah atau tidak, coba ini tolok ukur. Ini cara menimbangnya. Kalau Bapak Ibu sudah betul-betul 100% yakin semua nikmat yang ada pada diri kita, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankan dan menambah hanya Allah, sehingga selalu kita taunya bersyukur terhadap nikmat tersebut. Oke, itu berarti sudah masuk tuh timbangannya pertama. Timbangan yang keduanya adalah sebelahnya supaya berimbang. Kalau sedang ada ujian Allah datangkan, sakit atau ditipu orang atau apa saja ujiannya, maka kita dengan penuh keyakinan yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, dan juga yang bisa memberikan solusi hanya Allah, maka berimbanglah dan sempurnalah keimanan kita. Tapi kalau Bapak Ibu misalnya ada nikmat, bersyukur. Atau misalnya masih kufur. Ya. Contohnya kita kalau ketemu orang, pernah nggak ketemu orang Bapak Ibu sekalian dari pertama ketemu sampai kita pisah semuanya keluhan. Suami saya begini, istri saya begitu, rumah saya begini, semuanya keluhan. Tidak pernah lisannya mengatakan Alhamdulillah. Walaupun dia Muslim. Nah, ini masih diragukan masalah keimanannya. Karena semuanya bagi dia kurang. Kalau orang seperti ini ada nikmat saja dia kufuri, bagaimana kalau ada ujian? Pasti dia akan berat gitu kan. Begitu juga ada orang diberikan ujian. Dia tidak bersabar dengan ujian tersebut. Dia tidak bersabar. Coba lihat, ambil pelajaran dari teman-teman kita di Palestina sekarang. Bagaimana sabarnya mereka dengan ujian tersebut. Saya sampai mengulang-ulangi sebuah cuplikan, walaupun cuplikannya banyak sekali ya. Ada satu bapak berdiri di Gaza itu, di belakang dia itu rumah, building dia punya pribadi, kena bom, hancur semua, istri anaknya meninggal semua di situ, usaha dia di situ juga hancur semuanya, tinggal dia di depan. Lalu ditanya sama yang mewawancarai, bagaimana perasaan Anda dengan semua yang terjadi? Karena mereka masyarakat sekitar itu tahu orang ini. Orang ini orang kaya raya dulu, ada keluarganya, pokoknya terkenal lah di Gaza itu. Kemudian dia mengatakan, Alhamdulillah. Allah telah mengaruniakan istri anak saya mati syahid. Gitu. Kalau harta Anda gimana? Dia bilang, Allah sudah takdirkan batasnya sampai di situ menjadi hak saya. Yang luar biasa pada saat ditanya, lalu bagaimana Anda hidup? Dia mengatakan, bukankah Allah sudah perintahkan kita untuk yakin bahwasanya rezeki itu akan diberikan dan tidak akan orang meninggal kecuali rezeki yang sudah diberikan semua? Saya akan lalui dengan rezeki yang sudah ada. Ini teman-teman sekalian baru menandakan orang itu punya iman. Kalau setiap kita ketemu sama orang, isinya semua keluhan, tidak ada yang disyukuri,
Apalagi kalau ada ujian malah luar biasa. Ya, mengalihkan lebih jauh daripada itu. Mereka beri ke dukun-dukun lagi, ya, minta tolong pada jin-jin, maka itu semua jelas-jelas tidak ada tanda-tanda keimanan dalam diri mereka. Ya, jadi kita harus faham baik-baik ini. Kita akan beranjak teman-teman sekalian dari firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahqaf. Ya. Kalau mau buka di aplikasi handphonenya Al-Quran, bisa di aplikasi di handphonenya bisa lihat Al-Ahqaf surah nomor 46 ayat 13 sampai ayat 14. Ya. Surah ini atau ayat ini menggambarkan kepada kita tentang perintah Allah Subhanahu Wa Taala agar kita beriman kepadanya secara totalitas, kemudian menjaga stabilitasnya, konsistennya, mempertahankan keimanan tersebut sampai meninggal. Bunyinya, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu. Tatanazzalu innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Itu ayat 13-nya. Ayat 14-nya ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, mengikrarkan dengan lisan mereka, memikirkan dengan akal mereka, dan mengaplikasikan dengan anggota tubuh mereka, Tuhanku adalah Allah. Bukan cuma ucapan, tapi dalam realita pun mereka menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya. Kemudian mereka istiqomah, mereka konsisten di situ. Mereka menjaga stabilitas imannya, sholatnya selalu sama kualitasnya, sedekahnya dan zakatnya sama semua, dan seterusnya. Baca Qur'annya, zikirnya, doanya, semuanya stabil gitu ya. Mereka istiqomah, maka mereka tidak perlu takut dan tidak perlu mereka bersedih hati. Sebagian ulama mengatakan tidak ada ketakutan dan sedih di dunia, tidak ada ketakutan dan sedih di akhirat. Tidak ada sama sekali. Jadi orang kalau sudah konsisten dengan itu, maka yakin saja semua kebutuhannya akan dipenuhi, masalahnya akan diberikan solusinya. Jadi jangan bilang, oh kalau begitu Ustaz, orang kalau beriman sama Allah tidak akan diuji. Enggak, ujian akan datang. Justru ujian itu, Bapak Ibu sekalian, adalah tanda-tanda cintanya Allah kepada kita. Karena dengan ujian, kita bisa menunggang itu sebagai sebuah kendaraan untuk lebih dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa kali kita bisa meneteskan air mata pada saat ujian datang, yang tidak bisa kita teteskan nangis karena Allah di saat nikmat sedang ada. Kan gitu. Jadi itu juga Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan cintanya dan Allah memudahkan perangkat-perangkat untuk kita supaya kita bisa melaluinya. Intinya di ayat ini dijamin orang yang beriman kepada Allah, benar mereka konsisten menjaga stabilitas keimanan mereka, maka mereka tidak perlu takut dan tidak perlu sedih. Lalu Allah bilang selanjutnya, mereka adalah penghuni surga. Di dunia mereka tidak takut dan mereka sedih, mereka akan dipenuhi kebutuhannya, akan diberikan solusi dari permasalahannya, dan di akhirat mereka termasuk penghuni surga dan akan kekal di dalamnya sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Kita bisa dengar bagaimana para sahabat menafsirkan ayat ini. Dimulai dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak mempersekutukan apapun dengan Allah. Semenjak mereka mengenal iman, lahir dalam keadaan Islam, lalu kemudian belajar, atau mereka masuk Islam sebagai mu'alaf, lalu mereka kenal keimanan itu, mereka tidak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Saya sedikit kasih rincian. Dulu di kota Makassar, pernah satu waktu di klinik ayah saya, di kota Makassar, ada satu orang anak sahabat ayah saya. Jadi artinya ayahnya anak ini sama ayah saya sahabat dekat. Kemudian anak ini datang melamar kerja di tempat kami. Lalu ayah saya mengizinkan untuk kerja. Maka saya ditugaskan untuk berikan dia pekerjaan. Saya sempat membebankan satu pekerjaan, dia keluar pakai motor yayasan. Lama nggak balik-balik. Lama kemudian dia kembali ke rumah sakit, ke klinik kami. Dalam kondisi dia rupanya luka-luka, tabrakan. Dan dia datang bersama korbannya dialah ya. Habis itu kami selesaikan semuanya, korbannya diobatin, dia pun diobatin segala macam, kita kasih kompensasi orang itu. Sementara itu proses semua berjalan, ada suster-suster yang di klinik ayah kami itu, tiba-tiba mereka bisik-bisik dan saya dengar gitu. Mereka bilang itu kan hari Selasa. Nah kebetulan waktu itu hari Selasa memang ya kejadiannya. Itu kan hari Selasa. Saya langsung tanya, emang kenapa hari Selasa? Lah Ustaz nggak tahu, kan hari Selasa hari sial. Itu kata mereka. Anda nggak punya keyakinan begitu biasa di daerahnya? Hah? Ada yang geleng-geleng, ada yang ngangguk-ngangguk ya dia. Ya udah kita ini ada ini di Sulawesi Selatan di tempat kami ya. Mungkin tidak semua, tapi ini mereka mengatakan itu. Katanya hari Selasa hari sial. Subhanallah. Ada hadis yang sahih riwayat Bukhari, hadis qudsi, Allah SWT berfirman kata Nabi SAW,
La tasubud dahr fa innid dahr. Jangan pernah kalian mencaci maki waktu karena aku adalah penciptanya. Nggak boleh kita mengatakan ada hari sial. Nggak ada hari sial. Semua hari bagus. Allah ciptakan semuanya bagus. Ada hari yang lebih baik daripada hari yang lain? Iya. Hari Jumat lebih baik daripada hari yang lain? Iya, itu betul. Tapi bukan berarti hari yang lain sial. Nggak ada namanya hari sial dalam Islam. Itu contohnya. Berarti orang yang masih seperti ini masih terpengaruh, masih bercampur keimanan dia dengan keyakinan yang salah gitu ya. Itu contohnya. Atau mereka menganggap ada bulan-bulan tertentu ya. Seperti saya dengar juga pernah kami karena di Sulawesi Selatan, mereka sebagian ya tidak mau pindah rumah di bulan Muharram misalnya. Kenapa? Saya pernah tanya, kenapa? Panas katanya Ustaz. Bulan Muharram bulan panas. Subhanallah. Panas itu apa maksudnya? Bukan cuaca panas ya. Maksudnya mereka tuh kalau mulai apa-apa mungkin usahanya bisa tidak jalan dan segala macam. Terus saya jelaskan, justru dalam surah At-Taubah di ayat 36 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang masalah minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan-bulan Hijriyah itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Dan Nabi SAW sebutkan 4 bulan dimuliakan ini. Rajabun madharun baina Jumadi Sya'ban. Bulan Rajab yang terhimpit antara bulan Jumadi dan bulan Sya'ban. Ini bulan ke-7 dari bulan-bulan Hijriyah. Wa thalathu mutawaliyat, dan 3 bulan berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. 4 bulan ini dimuliakan. Kata ulama, maksudnya dimuliakan adalah semua amal soleh yang dikerjakan di dalamnya akan dilipat gandakan pahalanya dan semua dosa dilipat gandakan hukumannya, gitu loh. Jadi ada bulan yang menyaingi Ramadan ya 4 bulan ini, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan bulan Muharram. Jadi sebenarnya bulan Muharram itu justru bulan mulia, ya. Jadi ada keyakinan mereka tidak mau nikah di bulan Muharram, tidak mau mulai usaha di bulan Muharram, tidak mau ini bulan Muharram. Ini kenapa? Saya tanya kenapa? Alasannya karena bulan itu panas. Dari mana keyakinan ini? Kan itu. Itu contohnya. Dan cukup banyak yang lain ya. Ada orang mungkin tidak boleh gunting kuku malam hari. Ada orang tidak boleh begini kalau lagi haid. Ada orang begini dan begitu tidak boleh. Dan seterusnya lah segala macam hal. Ini dari mana semuanya? Kita punya syariat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak boleh dinodai. Nggak ada boleh dinodai. Gitu kan? Tidak ada keyakinan semua itu. Jangan anggap ada sial-sial gitu ya. Sampai mereka, saya pernah datang ke satu wilayah, nelayannya itu kalau sudah habis Ramadan, karena Ramadan mereka libur tidak mancing, begitu Idul Fitri mereka harus bawa sesajen di lautan dengan alasan supaya nanti lancar nyari ikannya. Gimana caranya gitu keyakinannya seperti ini? Ya, Muslim tapi mereka taruh sesajen di lautan dengan berharap penjaga lautan tidak mengganggu mereka. Gak ada nih istilah dalam Islam seperti ini ya. Di lautan, di daratan, di udara, semua itu dalam keyakinan seorang Muslim diurus oleh malaikat. Coba baca surah 77 dan 79 dalam Al-Quran. Di awal-awal surahnya itu dijelaskan tentang tugas-tugas malaikat. Mereka yang mengurus lautan, hutan, ya hewan-hewan, populasi hewan, manusia, segala macam hal ini malaikat yang jaga. Jadi nggak ada malaikat-malaikat ini juga mau membiarkan manusia menyekutukan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, itu tidak mungkin, ya. Dan hati-hati kalau Bapak Ibu buka pintu ini berbahaya sekali. Dengarkan surah Jin dalam Al-Qur'an, bagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan penduduk Mekah dulu, mereka punya satu tradisi, kalau mereka safar perjalanan maka dan mereka istirahat di satu tempat, mereka pimpinan kafilahnya, kalau kita grupnya ya, itu safar itu datang mengelilingi kemah-kemah orang yang ikut sama dia, kemudian dia minta mau nyumbang apa nih? Yang satu sumbang keju, yang satu nyumbang gandum, yang satu nyumbang dan itu, kemudian dia bawa ke tengah-tengah lembah lalu dia berkata begini, wahai penjaga lembah, ini setengah bekal kami, jangan ganggu kami. Sebenarnya di lembah itu nggak ada apa-apa. Dia sendiri yang ngarang-ngarang itu. Sehingga Allah menggambarkan setan-setan di sekitar lembah itu fazaduhum rahaqa. Makin mengerjai mereka. Makin mengerjai mereka. Gitu kan? Jadi ini kadang-kadang ada orang begitu. Ya. Ada orang pindah rumah tanam kepala kerbau. Ada orang taruh tanduk sapi di atas rumah gitu ya. Saya pernah ketemu sama satu tukang, beberapa orang tukang gitu. Alhamdulillah sudah hijrah. Dia bahkan mengaku, Ustaz, saya ini dulu dukun. Dia bilang gitu. Saya dukun. Saya yang buat itu raja-raja. Untuk ditanam di tanah rumah, ditaruh di atap rumah. Itu semua diikat-ikat, dipakai ini, pakai itu, ya, tulang, tanduk. Dengan itu dibaca-baca, dimantrain supaya rumah itu selamat. Tapi setelah saya kenal, Alhamdulillah, kajian sunnah, saya tinggalkan semua ini kesyirikan kepada Allah, gitu kan? Maka tidak lagi dikerjakan. Tapi begitu, ya.
Ada semua itu fenomena yang akhirnya merusak masalah keimanannya. Merusak masalah keimanannya tidak boleh semua ya. Jadi hati-hati jangan sampai malah kita menganggap diri kita muslim, ternyata kita bisa keluar dari Islam karena kita berbuat kesyirikan. Dan ada banyak hal-hal yang seperti ini yang harusnya kita tinggalkan. Jadi Abu Bakar mengatakan orang-orang yang betul-betul istiqamah, beriman dan istiqamah, kemudian mereka dijamin tidak perlu rasa takut dan sedih, hidupnya akan selalu tentram, berikut juga akan menjadi masuk ahli neraka, ahli surga nanti di akhirat, kekal selamanya, itu mereka sama sekali tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya, jimat-jimat, bukan berarti bahasa Arab itu berarti aman, hati-hati. Banyak jimat itu dari bahasa Arab ya, tulisan bahasa Arab, hati-hati. Saya pernah masuk ke salah satu restoran di Puncak. Itu saya kebetulan mampir makan di situ, terus sempat sholat gitu ya. Kebetulan saya diperkenalkan dengan pemilik restorannya, dan saya juga kaget tuh melihat di salah satu dinding restoran itu ada satu tulisan bingkai, ya, sebuah sesuatu dibingkai dan dibungkus dengan kain hitam. Mereka unik gitu. Terus menggelitik saya, lalu saya tanya, Pak ini apa? Oh ini dikasih sama orang pintar di sini, katanya supaya restorannya laris gitu. Saya bilang coba Bapak buka. Salah satu syaratnya nggak boleh dibuka, dan itu dibeli mahal, dibayar mahal itu. Kemudian saya bilang buka, saya jamin Pak dengan izin Allah SWT tidak ada apa-apa. Begitu dibuka ternyata betul yang saya sudah tebak, itu adalah tulisan bahasa Arab yang huruf hijaiyah yang dibolak-balik, yang ada gambar burung, yang ada pedang dan segala macam gitu ya. Terus saya bilang Pak, Bapak kalau mau usahanya berhasil sederhana. Lakukan, jaga 4 hal ini, saya jamin dengan izin Allah. Modal Bapak halal, sistem yang Bapak gunakan juga halal, kemudian produk yang Bapak jual halal, serta Bapak ikuti dengan sedekah. Saya jamin 100% dengan izin Allah ini laku. Sudah modalnya halal, produk sistemnya halal, produknya halal, dan dia ikuti dengan sedekah, maka itu akan aman. Itu jelas. Jadi nggak perlu pakai kertas atau kain seperti ini. Apalagi dibeli mahal. Lalu gimana sekarang Ustaz? Musnahkan. Dia takut musnahkan. Saya ambil, saya musnahkan Pak. Kebetulan di belakang restorannya ada tempat bakar sate. Terus saya bilang sini saya bakar. Kita bacain surah Al-Falaq, kemudian dibakar. Alhamdulillah, selesai gitu kan. Tapi ini banyak terjadi. Banyak sekali terjadi. Bahkan pernah saya temukan di rumah salah satu kerabat kami di Makassar gitu ya. Saya waktu itu lagi S2, istirahat sebentar di rumah beliau. Kemudian saya tidak sengaja lihat di atas pintu rumah itu ada kain, ada kertas sudah terbuka. Rupanya kertas itu pernah dilakban mungkin ya dulu. Tapi sudah tua, sudah menguning, jadi lepas dia. Terus saya ke pintu itu saya ambil. Saya buka, sama itu kurang lebih ya. Kertas tulisan bahasa Arab, huruf hijaiyah dibolak-balik, gambar bintang, gambar pedang, dan segala macam. Terus saya tanya, ini dari mana? Oh ada yang kasih Pak Haji siapa gitu. Untuk apa? Ya supaya rumah tidak masuk pencuri, supaya hidup tentram. Apa hubungannya itu dengan kertas? Coba. Apalagi saya tanya isinya tahu nggak? Mereka nggak tahu. Yang penting bahasa Arab aja, gitu kan. Nah ini kan nggak boleh sembarangan ya. Ingat, ayat-ayat Al-Quran pun bisa menjadi alat sihir kalau ditambah sehuruf atau dihapus sehuruf. Hati-hati ya. Makanya kadang-kadang orang kalau dikasih oleh dukun-dukun itu ada ayat kursinya, ada ininya, karena itu keren. Tapi di bawahnya nanti ada tambah macam-macam ya. Kalau misalnya gini, atau ayat, kemudian setengah ayat dimasukin nama orang, lalu kemudian dimasukkan lagi lanjutan ayatnya. Saya pernah ketemu tuh, ada guru waktu itu. Jadi guru ini alhamdulillah ini sudah taubat gitu ya. Dulu tuh dia suka sekali mengganggu siswi-siswinya. Jadi maaf untuk dipacarin dan segala macam gitu. Terus dia cerita kalau dulu tuh dia menggunakan sebuah ayat Al-Quran untuk menatap mata perempuan itu, lalu kemudian dia niatkan untuk perempuan itu suka sama dia, dan berhasil. Terus saya tanya ayatnya apa? Dia baca ayat, memang itu kan dalam Al-Quran, tapi masalahnya apa? Ayat itu dibaca, tengah ayatnya dimasukkan nama perempuan itu, dengan ada atau nama potongan bahasa daerah gitu, baru lanjut ayat. Ini sudah bukan Al-Quran lagi, karena sudah disambung dengan yang lainnya. Dihapus alif saja atau lam saja, atau ditambah sudah berubah makna, sudah tidak bisa kita namakan Al-Quran. Al-Quran tidak boleh ditambah dan dikurangi. Maka hati-hati sekali dengan hal-hal yang seperti ini ya. Itu contoh-contohnya. Jadi jangan sampai kita masuk kepada kesyirikan yang kita tidak sadari. Makin kita bersihkan, murnikan ketauhidan kita, maka makin bagus ya. Jadi jangan mudah menerima sembarangan kertas-kertas atau pemberian siapapun lalu ditaruh di rumah ya.
Abu Bakar juga radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada para sahabat, apa pendapat kalian tentang firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Bagaimana pendapat kalian dengan orang yang mengatakan Tuhanku Allah, kemudian mereka istiqomah? Apa maknanya? Mereka mengatakan orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka mengamalkan. Lalu kata Abu Bakar, kalian telah mengartikan secara tidak tepat. Tapi yang benar ialah mereka tidak menyimpang darinya, baik dengan berbuat syirik maupun yang lainnya. Umar bin Khattab berkata di atas mimbar tentang firman Allah SWT tadi surah Al-Ahqaf itu, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhanku Allah kemudian mereka istiqamah, beliau mengatakan demi Allah mereka konsisten kepada Allah dengan mentaatinya dan tidak berkelok seperti berkeloknya serigala. Nanti sama sekali tidak berpaling. Nikmat dia tetap bersyukur, ujian tetap dia bersabar, gitu kan? Dan tidak pernah mengalihkan keimanan mereka dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga Mujahid rahimahullah mengatakan mereka memeluk Islam, kemudian tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah sampai mereka bertemu dengan Allah. Ibnu Rajab berkata, istiqamah atau konsisten dan menjaga stabilitas keimanan adalah menempuh jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus tanpa berbelok darinya, baik ke kanan maupun ke kiri. Dan itu mencakup pelaksanaan semua ketaatan, baik yang lahir ataupun batin, serta meninggalkan semua larangan tanpa terkecuali. Dikatakan oleh seorang sahabat dalam hadis Muslim, beliau mengatakan, ya Rasulullah, kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Tolong ajarkan kepadaku satu perkataan yang aku bisa faham benar tentang Islam dan aku tidak usah tanya lagi kepada selain Anda. Maka kata Nabi SAW, Kul amantu billah, thumma istaqim. Ikrarkan dengan lisanmu, renungi dengan fikiranmu, dan juga yakini dengan hatimu dan aplikasikan dengan anggota tubuhmu. Tuhanku Allah, kemudian istiqamalah. Tidak merusak ikrar tauhid tadi itu. Tidak juga belak-belok, ya sebentar berbuat dosa, sebentar berbuat amal saleh. Tetap konsisten menjaga komitmen, menjaga stabilitas imannya. Maka itu yang dimaksud dengan Islam. Kemudian juga dijelaskan di dalam melaksanakan, kata para ulama, konsistensi ibadah ini atau keimanan ini atau menjaga stabilitasnya, kita butuh memahami dua hal. Yang pertama itu kita butuh mujahadah. Nanti yang kedua baru kita mengenal sebab-sebab yang menjauhkan kita dari stabilitas keimanan. Mujahadah ini maksudnya memaksakan diri, tanda kutip. Jadi Bapak Ibu kalau mau menjaga stabilitas imannya, konsisten atau istiqomah dalam keimanannya, memang harus mujahadah. Gak bisa tidak. Paksakan diri. Harus paksakan diri. Kayak Bapak Ibu kemarin untuk umrah ini memaksakan diri sebenarnya namanya kan. Kita tinggalkan pekerjaan, kita tinggalkan negeri kita tinggalkan keluarga. Mungkin kalau yang berangkat sendiri tanpa keluarga, atau mungkin ada yang tinggalkan anak-anak atau cucunya. Intinya kita kan berubah, pindah waktu, pindah tempat, ya. Nah ini kenapa kita lakukan? Karena kita tahu ini adalah ibadah. Kalau kemarin Bapak Ibu tidak paksakan diri, enggak deh saya mau harus daftar, misal, maka kita pasti tidak akan melakukannya karena syaitan tidak mau kita menambah amal itu. Ya, itu namanya mujahadah. Jadi bagaimana kita konsisten? Sekarang mau bangun sholat malam, memang harus dipaksa, nggak bisa tidak. Kalau nggak dipaksa, nggak bakal bangun sholat malam. Kalau kita mau ikuti bisikan syaitan, maka dia akan selalu mengatakan, sudahlah malam masih panjang, nggak usah dulu kan gitu. Mungkin orang bisa luput sekali, dua kali, oke lah. Tapi bukan berarti setiap malam dia tinggalkan, misal. Konsisten untuk menjaga, misalnya atau stabil dalam menjaga zikir, dalam menjaga doa, memang harus dipaksakan. Nah kalau kita sudah memaksakan diri, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Ankabut, surah nomor 29, ayat 69. Ya. Yang bunyinya, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang memaksakan dirinya, ya, menuju ke jalan-jalan kami, maka kami akan memberikan mereka petunjuk ke jalan-jalan kami. Dan sungguhnya Allah akan bersama selalu dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Harus dipaksakan. Baik itu paksakan dalam mengerjakan perintah atau paksakan dalam meninggalkan larangan, ya. Kalau ada bisikan syaitan untuk kita buat perbuatan dosa, paksa diri untuk menolak.
nggak bisa tidak. Ya, jadi seperti itu yang dimaksud dengan mujahadah. Kata para ulama, diantaranya Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah mengatakan, mujahadah adalah memaksakan diri dan mengawasinya agar senantiasa berada di atas ketaatan kepada Allah. Di saat lalai diingatkan dan tegasi agar terarah kepada hal-hal yang bermanfaat. Ingatlah selalu kalau syaitan tidak akan mau Anda mengisi buku-buku amal Anda dengan amal-amal soleh. Dan berusaha agar terisikan dengan dosa dan pelanggaran agar bisa bersama dengannya di neraka nantinya. Semua bisikan buruk pastikan itu dari syaitan. Pastikan dari syaitan yang berusaha untuk membuat setiap orang di antara kita untuk tidak konsisten. Ya. Dan dikatakan juga bahwasanya saat jiwa itu malas, ya, kemudian suka berfoya-foya, menyia-nyiakan waktu, suka dengan kebodohan, malas untuk belajar agama, cenderung pada dosa dan pelanggaran, maka segera diarahkan kepada kegiatan positif dan ibadah. Semua bisikan syaitan, jin dan manusia yang berusaha membawa kepada keburukan, ya, dan maksiat, maka segera dikontrol dan mintalah perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mereka tidak akan bisa menyesatkan kita. Dimulai dengan mengucapkan isti'adzah, berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada bisikan mau berzina, mau berbohong, mau menipu, mau apa saja, langsung tolak yang paling pertama dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf, wa imma yanzagannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah innahu sami'un alim. Kalau semulai syaitan nazak itu mulai bisikan yang kecil dulu, baru bisikan-bisikan untuk buat dosa saja, maka berlindunglah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui. Dan ulama menggarisbawahi mengatakan syaitanur rajim, ya, syaitan yang rajim. Rajim makna itu atau maknanya kembali seperti dalam surah Al-Mulk tentang bintang-bintang, wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan bintang-bintang itu sebagai rujum, alat untuk memanah, membakar setan-setan. Jadi kalau kita bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu sebenarnya kita mohon kepada Allah agar setan itu dirajam oleh para malaikat atau dipanah dengan panah api. Nah, itu yang dimaksudkan. Dan kalau kita masih ada godaan lagi, ucapkan yang kedua kali, yang ketiga kali sampai bisikan itu hilang. Sampai bisikan itu hilang. Saya kadang-kadang berbagi begini di pengajian, kalau seandainya teman-teman sekalian, kita tidak mengikuti bisikan syaitan untuk berbuat dosa, apa yang terjadi? Apakah kita mati? Misal ada teman-teman kita aja kita berzina, pergi keluar rame-rame malam-malam, tempat diskotik, ke karaoke, tempat maksiat, lalu kita tidak ikuti, apa masalahnya? Gak akan ada masalah apa-apa, cuma godaan saja gitu kan. Kalau kita baca a'udzu minasyaitonirrajim, kemudian kita coba tidur, kita aktivitas positif, maka tidak akan ada masalah. Syaitan tidak akan mungkin menjelma mencekik kita lalu mengatakan, kau harus buat, kalau tidak saya akan bunuh. Gak ada. Dan keliru sekali kalau ada yang sudah selalu mengatakan, syaitannya kuat sekali nih. Ada syaitan kuat. Kuat dari mana? Ya, itu dia cuma bahkan mendukung syaitan itu sendiri. Kan gitu. Tidak ada syaitannya kuat. Kuat dari mana? Buktinya dia nggak bisa menjelma depan mata kita, dia tidak bisa cekik kita, dia tidak paksa. Kalau syaitan kuat, kira-kira kita masih bisa duduk seperti ini dengan pengajian? Kita masih bisa umroh? Kita masih bisa tutup aurat? Kita nggak bisa buat semua. Pasti akan diganggu dan dibelenggu oleh mereka gitu kan. Dan Allah sudah mengatakan inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya syaitan itu sangat lemah, ya. Nabi SAW mencontohkan tentang masalah mujahadah ini. Dalam hadis yang sahih yang masyhur dalam riwayat Bukhari, beliau sholat malam teman-teman sekalian sampai kaki beliau pecah-pecah. Lalu Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, apakah Anda mengerjakan ini? Padahal sebenarnya dosa Anda sudah dimaafkan yang lalu dan yang akan datang. So, kenapa harus buat seperti ini? Kata Nabi SAW, afala akunu abdan syafura. Apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba yang bersyukur? Nabi mujahadah. Memaksakan diri untuk betul-betul melakukan kebaikan itu. Ya. Begitu juga Ali radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, aku melihat para sahabat Muhammad SAW yang tidak suatu pun yang menyamai mereka. Tidak ada siapapun yang bisa menyamai mereka. Pada pagi hari mereka dalam keadaan seperti kusut, ya, kemudian mereka memiliki kulit yang pucat, ya, karena mereka telah menghidupkan malam mereka dengan sujud dan sholat, membaca kitab Allah,
dengan berganti-ganti mengistirahatkan antara kaki mereka dan dahi mereka. Apabila disebutkan nama Allah, maka mereka bergoyang laksana bergoyangnya pepohonan di hari yang berangin dan air mata mereka terus menetes sehingga membasahi baju mereka. Itu disebutkan riwayat juga kalau Umar bin Khattab di bawah matanya itu ada garis berwarna hitam karena seringnya menangis. Dan bagaimana Umar bin Khattab kalau tidur, beliau tidur di ranjang, beliau selalu meletakkan wadah air di sebelah ranjangnya lalu diletakkan telapak tangannya. Begitu tersentuh air, maka beliau bangun dan sholat malam selalu sampai pagi, gitu kan. Jadi tidak lagi terbebani dengan tidur sedikit atau tidur banyak. Kalau pernah dengar Imam Nawawi rahimahullah, Imam Nawawi penulis Riyadhus Shalihin, hadis Arba'in Nawawi, sangat terkenal ulama yang besar gitu. Dia meninggal belum 40 tahun dan belum sempat menikah rahimahullah, tapi karya ilmiahnya sangat banyak. Itu disebutkan saking kuatnya mujahadahnya terhadap agama yang menuntut ilmu dan akhirnya Allah berkahi, beliau tidur sambil berdiri. Dikatakan itu ya. Jadi beliau kalau tidur itu sandarkan, tidak pernah diranjang, dia selalu tidur begitu. Dia sandarkan tubuhnya di dinding, kemudian satu kakinya menopang, satunya dilipat, disandarin di dinding sama punggungnya, kemudian dia sambil pegang buku tidur. Kalau dia bangun baca buku. Jadi begitu luar biasa gitu ya. Kita mungkin bukan mengatakan kita harus sampai pada level itu, tapi kita mau ambil coba lihat pelajaran bagaimana mereka bermujahadah. Karena teman-teman kita ini kalau tidak sibukkan diri kita dan waktu kita pada kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan keburukan. Tidak ada opsi lain. Sibuk dengan ibadah atau sibuk dengan kelalaian, gitu kan? Maka kita harus selalu sibukkan dengan kebaikan. Hal yang paling disesali orang nanti pada hari kiamat, ini penting digaris bawah ya. Di hari kiamat ada 3 orang yang akan menyesal. Yang pertama penyesalan abadi itu penyesalan orang-orang kafir, munafik dan orang musyrik. Karena mereka masuk neraka selamanya. Yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, khalidina fiha, kekal selama di dalamnya. Dan juga yang kedua adalah usatul mu'minin, orang mukmin yang masih banyak dosanya tidak sempat taubat sebelum meninggal, ya. Karena ditimbang amal nanti dosanya lebih berat daripada amal solehnya, maka dia akan masuk neraka dulu. Ini orang menyesal juga, karena satu hari di neraka itu luar biasa, ya, menyakitkannya karena tidak ada berhenti persiksaan, tidak ada negosiasi, ya, tidak ada toleransi, gitu ya. Nanti sudah bersih dosanya baru dia bisa keluar. Dan Allah mengatakan, yawma inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Tuhanmu nanti hari kiamat sama dengan 1000 tahun waktu kalian di dunia. Jadi kalau jadwal seseorang naudzubillah satu hari mampir di neraka saja sama dengan 1000 tahun waktu dunia disiksa 24 jam non-stop. Itu luar biasa. Jadi jangan bilang, nggak apa-apa deh saya masuk neraka dulu nanti saya juga masuk surga. Ini orang yang jahil, tidak paham bagaimana siksa neraka. Kalau kita ambil korek gas Bapak Ibu sekalian dan kita bakar jempol kita sebentar saja, berapa detik sudah sakitnya luar biasa. 1 menit mungkin kita kena luka bakar dan butuh operasi besar, gitu ya. Bagaimana dengan api neraka yang non-stop membakar tubuh kita dan orang akan menyesal pada saat itu. Untuk apa gitu? Dan yang ketiga, ini mungkin yang perlu kita garis bawahi adalah orang-orang yang masuk ke dalam surga, tetapi sebenarnya dia bisa mendapatkan derajat lebih tinggi dari yang dia dapatkan pada saat itu, bila dia selama di dunia sibukkan diri dengan amal soleh dan bertobat dari dosa-dosanya. Nah ini yang penting ini ya. Jadi memang dia masuk surga, tapi sebenarnya dia harusnya bisa sampai level 100, dia sekarang cuma level 40. Kalau dia dulu misalnya sholat duha, dia sholat malam, dia apalah ada zikir pagi petang dia baca, kesempatan lah ya. Karena orang kalau sudah sibuk dengan amal sunnah, amal wajibnya akan terjaga. Maka 1 hari saja kita sudah bisa bedain antara derajat kita sama teman kita di sebelah. Kalau hari itu misalnya dia sholat qobliyah subuh dan subuh on time, kita misalnya sholat telat, sudah berbeda. Dia mungkin dulu sampai syuruk duha, dia beribadah sampai duha, kita tidak. Kemudian dia mungkin sholat duhanya bukan cuma 2 rakaat, dia mungkin sampai 8 rakaat. Kita cuma mungkin sholat 2 rakaat. Mungkin dia on time sholat duhur, asar, maghrib, isya. Kita mungkin bolong-bolong, ada yang on time, ada yang tidak. Misal contoh. Ada dia komitmen zikir pagi petang, kita tidak zikir pagi petang. 1 hari itu sudah beda sekali derajat kita sama orang di sebelah kita di surga. Dan itu kalau akumulasi luar biasa. Ada orang mungkin belum pernah duha selama hidupnya misalnya. Karena dianggap itu sunnah. Sunnah juga perintah agama. Gitu kan? Itu akan mendatangkan penyesalan nanti. Karena ternyata dengan melakukan perbuatan tersebut sudah cukup untuk membawa kita ke derajat yang tinggi di surga. Ada riwayat yang selalu saya jadikan motivasi buat saya Bapak Ibu sekalian. Saya sering ulang-ulangi di ceramah karena bagi saya ini penting. Disebutkan oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib Tarhib beliau dan disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Targhib Tarhib. Jadi ada 3 orang masuk Islam di masa Nabi SAW dari satu suku Arab. Kemudian mereka semua dijamu oleh Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Ini salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Yang waktu di lokasi Uhud saya ceritakan, dia yang membela Nabi waktu Nabi jatuh ke dalam lubang
dibuat oleh Abu Amir ya Al-Fasiq, dan waktu beliau dipukul oleh Ibnu Qami'ah pundaknya yang sakit sampai sebulan. Nah di saat itu yang membela beliau adalah Talha. Talha ini yang sangat luar biasa nih. Orang kaya, orang pemberani dan segala macam, dan salah satu dari 10 orang yang masuk surga. Talha ini mengatakan, orang ini tiga-tiga waktu masuk Islam tinggal di rumah saya. Dan berjalan waktu, ada komandan jihad, orang yang pertama ikut berperang, kemudian mati syahid. Berjalan waktu yang lagi, orang yang kedua dari 3 orang masuk Islam ini dari suku yang sama, umurnya mungkin juga sebaya, mati syahid yang kedua. Kemudian berjalan waktu, orang yang ketiga tadi masih tinggal di rumahnya, dia bilang, meninggal ajal datang tapi bukan mati syahid. Lalu kemudian Talha mengatakan, aku pun mimpi di malam harinya melihat tiga-tiganya di surga, tapi yang mati terakhir bukan mati syahid itu paling depan dan paling bagus fasilitasnya. Maka Talha penasaran, kok orang yang terakhir mati di atas ranjang, bedanya cuma berapa hari, sementara yang 2 sebelumnya mati syahid di medan perang, tapi ini lebih tinggi derajatnya. Langsung dia tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kejadiannya begini, bagaimana anda memberikan penjelasan? Kata Nabi SAW, wahai Talha, bagaimana bisa kau kaget dengan yang terjadi pada orang yang ketiga tadi itu? Ya, bagaimana kau bisa kaget dengan orang yang ketiga tadi? Sementara dia sempat beribadah kepada Allah beberapa hari lebih banyak daripada teman-temannya yang meninggal lebih dulu. Padahal temannya dulu itu meninggal mati syahid, dia tidak mati syahid. Artinya selisih 1 hari saja kita dengan orang lain, kita masih hidup, dan kita masih bisa sholat 5 waktu, itu sudah cukup membuat kita lebih tinggi derajat daripada teman-teman kita yang dulu meninggal. Itu luar biasa untuk memaksimalkan waktu-waktu kita. Kemudian selanjutnya Abu Darda radhiyallahu mengatakan, seandainya kalau bukan karena 3 perkara, ya, maka aku tidak ingin hidup meskipun sehari di dunia. Yang pertama, menahan dahaga ya untuk Allah pada siang hari yang panas karena puasa. Jadi kalau bukan karena justru hausnya karena puasa itu aku hidup, maka aku tidak mau hidup. Karena mereka betul-betul memaksakan diri dalam ibadah tersebut. Jadi nggak ada lagi namanya, oh puasa Senin Kamis sudahlah kapan saya mau. Enggak. Dia udah nggak ada lagi tidak ada lagi negosiasi seperti itu. Pokoknya perintah agama mau sunnah mau wajib semuanya saya akan kejar. Jadi persaingannya sudah sampai ke pintu itu, ya. Dan itu ada satu level agama kita namanya wara. Wara itu betul-betul Bapak Ibu sekalian sudah tidak lagi memandang mana sunnah, mana wajib, semuanya dikerjakan maksimal. Tidak lagi mengenal itu haram atau makruh, semuanya ditinggalkan, gitu kan. Jadi ini baru orang betul-betul sampai pada level wara yang luar biasa. Yang kata Nabi SAW, ketahuilah sebaik-baik agama kalian adalah ar-wara itu sendiri, ya. Seperti itulah Abu Darda mengatakan. Jadi saya kalau bukan karena 3 perkara, saya tidak mau hidup sehari pun di dunia. Yang pertama justru karena saya menikmati haus di saat puasa. Yang masih tidak mau puasa Senin Kamisnya. Saya tanya, Bapak Ibu kenapa nggak mau puasa? Masalahnya apa? Mati karena puasa, misal. Atau alasan karena hanya sunnah? Sampai kapan nih? Kan itu. Ayo kerjakan dan paksakan diri. Kenapa tidak mau dikerjakan? Kecuali lagi musafir, oke lah. Gitu kan? Atau puasa Yaumul Bid, ya. Puasa 6 hari bulan Syawal, puasa Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram misalnya. Kenapa kita tidak lakukan? Bahkan ada namanya puasa tatawwu, puasa tambahan. Pernah dengar riwayat Bukhari? Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah, kemudian menemukan, ya, menanyakan kepada Aisyah, apakah kalian punya makanan di rumah? Kata Aisyah, tidak ada ya Rasulullah, tidak ada. Lalu kata Nabi SAW, idzan inni sha'in. Kalau gitu saya puasa sekarang. Nah ulama mengatakan ini bukan puasa Senin Kamis, puasa tambahan. Kayak misalnya hari Selasa, hari Rabu, Bapak Ibu lagi sehat-sehat saja dan belum makan, belum minum. Udahlah saya puasa aja dekatkan diri kepada Allah. Itu bisa namanya puasa tatawwu, ya. Itu contohnya. Jadi sampai pada level itu mereka melakukan lagi, bukan lagi mau negosiasi sama syaitan puasa Senin Kamis atau tidak. Karena kalau kata ulama, kalau kita sudah peduli dengan ibadah sunnah kita, ibadah wajib terjaga itu pasti. Orang kalau selalu peduli dengan puasa sunnah, puasa Ramadan jadi ringan. Orang kalau biasa sedekah, jadi ringan zakatnya. Orang kalau biasa umroh, haji jadi ringan. Semua jadi ringan, gitu kan? Nah seperti itulah gambarannya. Itu yang pertama yang beliau bilang. Kalau bukan karena 3 hal ini, saya tidak akan mau hidup sehari pun. Yang pertama karena justru menikmati hausnya puasa. Karena Allah. Yang kedua, ya itu yang beliau mengatakan sujud kepada Allah pada tengah malam. Tahajud. Kalau bukan karena tahajud, saya tidak mau hidup sehari pun. Yang ketiga, duduk dengan satu kaum, satu komunitas, memilih perkataan yang paling baik sebagaimana mereka memilih buah yang paling baik. Maksudnya berkumpul dengan orang-orang saleh yang kalau mereka ngobrolnya semua yang baik-baik saja.
Dalam bab mujahadah juga ini, Umar bin Khattab mencaci maki dirinya karena sempat ketinggalan sholat ya asar secara berjamaah. Karena beliau lagi masuk ke satu kebun, kebun itu baru dibeli, sangat ranum buah-buahnya, rindang pepohonannya, lalu Umar bin Khattab masuk, lupa kalau itu sudah masuk waktu asar. Begitu keluar, lewat sholat asar berjamaah. Maka apa yang terjadi? Umar menyedekahkan ya, tanah itu yang harganya mencapai 200.000 dirham pada saat itu. Begitu juga dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pada saat beliau ketinggalan satu kali sholat berjamaah saja di masjid, maka beliau menghidupkan malam harinya dengan sholat semalam suntuk tanpa tidur. Bahkan suatu hari beliau ketinggalan sholat maghrib sehingga terbitlah 2 bintang, maksudnya masuk waktu isya. Lalu beliau memerdekakan 2 budak sahaya sebagai tebusannya. Ya, berapa banyak orang kita teman-teman sekalian ketinggalan sholat awal waktu saya kita anggap nggak apa-apalah nanti aja. Kalau mereka tidak seperti itu, mereka justru mujahadanya adalah dibalas dengan amal soleh yang lain. Ya, dibalas dengan amal soleh yang lain. Uwais Al-Qarni rahimahullah, seorang ulama tabi'in yang masyhur yang kata Nabi SAW afdal tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Beliau dikatakan malam ini, kalau beliau mau sholat malam ya, karena tiap malam sholat malam tidak pernah tinggalkan, dia mengatakan malam ini adalah malam ruku. Maka beliau hidupkan mayoritas malamnya dengan ruku. Rukunya lama banget ya. Membaca semua zikir-zikir yang dianjurkan. Kan ada 6 macam zikir ya dalam ruku ya. Ada subhana rabbil azim, ada subhana rabbil azim wa bihamdi, ada subuhun qudusun rabbul malaikati warruh, ada subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriyai wal azam, ada subhanakallahumma bihamdika allahumma ighfirli. Allah ada Allahumma laka raqa'tu wa bika amantu wa laka aslamtu raka' sammi wa basari wa lahmi wa dami wa idwi wa mustaqalla bihi qadami. Ini mungkin ada di buku panduan ya, kalau tidak salah kami sempat bagikan. Atau kalau tidak bisa di searching insya Allah tentang doa-doa zikir ruku. Nah Uwais Al-Qarni itu membaca zikir-zikir ini sepanjang mungkin dalam rukunya. Dalam beberapa athar disebutkan Nabi SAW pernah membaca 10 sampai 11 kali ya. Malam berikutnya beliau mengatakan malam ini adalah malam sujud. Maka beliau justru menghidupkan mayoritas malamnya dengan sujud. Begitu mereka luar biasanya. Thabit Al-Bunani rahimahullah mengatakan, aku menjumpai banyak laki-laki salah seorang dari mereka sholat sehingga ia tidak mampu mendatangi tempat tidurnya. Ya, melainkan dengan merangkak. Ada yang sholat malam sehingga kedua kakinya bengkak. Ya, karena lamanya berdiri. Dia mencapai kesungguhan dalam ibadah. Sampai bila dikatakan kepadanya kiamat akan terjadi esok hari, maka dia khawatir tidak menambah ibadahnya lagi. Apabila datang musim dingin, ia berdiri di atas atap rumah yang datar agar ditimpa hawa dingin sehingga tidak tidur. Bila tiba musim panas, ia berdiri di bawah atap sehingga hawa panas menghalanginya dari tidur. Dan ada sebagian dari mereka meninggal dunia dalam keadaan sujud. Di sini maksudnya bukan tidak tidur malam ya, tapi mereka supaya tidak ketinggalan sholat malam, mereka selalu saja meluangkan waktu untuk bangun ya. Kemudian istri Masruk. Masruk seorang yang masyhur ulama, istrinya menceritakan, dahulu tidaklah Masruk didapatkan melainkan pasti kedua betisnya bengkak karena lamahnya berdiri dalam sholat. Demi Allah seandainya aku sholat bersamanya pasti aku akan duduk di belakangnya, sedangkan dirinya masih berdiri sholat. Lalu aku menangis karena ibah terhadapnya. Ada bahkan di antara kaum salaf yang saat umurnya mencapai 40 tahun ia melipat kasurnya lalu ia tidak tidur di atasnya selama-lamanya untuk memaksakan dirinya beribadah. Ada seorang wanita salehah dinukil juga oleh Syekh Abu Bakar Jazir rahimahullah dalam kitab beliau di bab mujahadanya, dikenal dengan Ujrah si buta, ya, namanya Ujrah. Apabila tiba waktu sahar atau waktu menjelang subuh, maka ia menyeru dengan suara yang parau atau sedih, kepadamulah ya Allah orang-orang yang beribadah menerjang kegelapan malam, mereka berlumba-lumba menuju rahmatmu dan keluasan ampunanmu. Kepadamu wahai ilahi, aku memohon dan bukan kepada selainmu. Semoga engkau menjadikan diriku termasuk dalam golongan pertama yang masuk ke dalam surga. Engkau mengangkatku di sisimu di dalam Illiyin atau catatan buku orang-orang ahli surga. Pada derajat orang-orang pilihan dan engkau kumpulkan aku bersama hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya engkau sebaik-baik zat dan penyayang. Zat ma'agung dan juga maha mulia. Kemudian dia tersungkur sujud dan terus-menerus berdoa dan menangis hingga menjelang masuknya fajar pagi. Kalau orang sudah biasa untuk mujahadah, teman-teman sekalian, dia coba paksakan diri dalam ibadah-ibadah itu, nanti akan jadi mudah buat dia.
Ya, beratnya ibadah itu justru kalau orang belum biasa memaksakan dirinya. Ya, dan itu biasanya Allah SWT datangkan keberkahan ya. Seperti kasus Utsman bin Affan radhiyallahu anhu dikatakan beliau membaca 30 juz Al-Quran itu di rakaat terakhir witirnya. Yang biasa kita baca, Qul Huwallahu ahad ya. Pertanyaan sederhana bagaimana caranya? Nah itu keberkahan yang Allah kasih. Mirip kalau orang belum biasa baca Quran, mungkin 10 ayat aja berat. Tapi orang kalau sudah biasa baca Quran, komitmen setiap hari baca berapa ayat jadi ringan buat dia. Jadi ringan buat dia. Itu poin pertama untuk menjaga stabilitas keimanan yaitu mujahadah. Yang kedua adalah bagaimana supaya kita bisa menjaga stabilitas dan kita konsisten, yaitu dengan menjauhi semua sebab-sebab yang bisa menjauhkan kita dari stabilitas tadi atau konsisten itu. Dimulai dari godaan syaitan. Ya, semua bisikan negatif adalah syaitan. Ya. Karena dia sudah berjanji kepada Allah mengatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, qala fabima agwaitani. Ya Allah, sebagaimana engkau telah putuskan aku sesat, la aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Aku benar-benar akan menghalangi Adam ini dan keturunannya dari jalanmu yang lurus. Thumma la'atiyanna min baini aydihim. Lalu saya akan menggoda mereka dari kanan mereka, kedua tangan mereka. Wa min khalfihim, dan dari belakang mereka. Wa an aymanihim, dan dari sisi kanan mereka. Wa an syama'ilihim, dan dari sisi kiri mereka. Wala tajidu aktsaruhum syakirin, dan tentu saja engkau temukan mereka tidak ada atau sangat sedikit yang bersyukur. Nah, godaan syaitan ini sudah standar ya. Dia sudah selalu berusaha supaya jangan sampai kita mau mengerjakan ibadah-ibadah. Jadi kalau sudah ada bisikan untuk Bapak Ibu malas ibadah, syaitan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya. Kalau kita mau buat dosa, syaitan. Ya sudah kita tinggal tolak. Dan ingat, jangan bilang syaitan kuat karena Allah sudah berfirman, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ya, dalam surah An-Nisa surah 4 ayat 76. Sungguhnya tipu daya syaitan itu lemah. Dia bisikin, kalau kita tolak, selesai. Dia tidak akan bisa buat apa-apa lagi. Ya. Kemudian yang kedua, yang kita harus hati-hati adalah supaya kita bisa menjaga stabilitasnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu menjauhi semua bisikan jiwa yang buruk. Jadi ada dua dalam diri kita, ada bisikan syaitan, ada bisikan jiwa. Nah, kalau kita mau paham bisikan jiwa itu begini. Iblis itu kan pimpinan syaitan, ya. Pimpinan syaitan. Kalau kita sekarang ini mempelajari syariat kita tahunya yang selalu menggoda manusia adalah iblis, didukung oleh para anak cucunya yang beriman sama dia dan kufur kepada Allah. Biasa diberikan julukan syaitan gitu ya. Nah, pertanyaan sederhana, waktu iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, ya, cuma dia satu iblis waktu itu, siapa yang goda iblis sampai dia tidak mau ikut? Itulah keburukan jiwa, ya. Jadi dalam jiwa manusia itu ada bisikan buruk, ada bisikan baik. Nah, biasanya ditunggangi oleh syaitan itu. Makanya dalam Al-Quran Allah mengatakan, ya, innan nafsa la'ammaratun bisu, dalam surah Yusuf, surah nomor 12 ayat 53. Sungguhnya jiwa itu memiliki kecondongan dalam perbuatan buruk, ya. Nah, tadi komitmennya adalah bagaimana kita menjaga dia dan mengontrolnya. Di saat ada kecenderungan, kita kontrol. Enggak, saya enggak mau. Ya, gitu. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, bisikan-bisikan buruk itu seperti orang mau mengambil yang bukan haknya, ya. Itu syaitan dan bisikan buruk dalam jiwa ya. Atau mau menipu, mau membohong dan segala macam. Seperti Nabi sebutkan dalam hadis Al-Baihaqi, ma dhibani ja'iani dharibani, itu dariyani fi ghanamin qad ghaba anha ra'auha bi'afsada fiha minal timasi syarafi wal mali lidinil mu'min. Sungguhnya dua serigala yang sangat lapar, buas gitu ya, yang dilepas ke gerombolan atau kelompok domba ya, yang tidak ada penjaganya atau pemiliknya, itu lebih berbahaya dibandingkan seseorang yang terus gila mengejar jabatan dan hartanya ya daripada agamanya. Jadi di sini maksudnya ini hadis menyebutkan tentang masalah adanya bisikan-bisikan buruk yang dalam jiwa gitu ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, suka berdebat ya. Berdebat terutama kalau sudah disampaikan padanya kebenaran. Kalau Bapak Ibu sudah dengar itu benar, jangan didebatin, terima saja. Misalnya maaf, ibu-ibu ada satu orang yang tidak pakai jilbab atau jilbabnya masih belum rapi, lalu diingatkan, Bu, maaf jilbab begini. Jangan bilang, oh kamu sok tahu, misalnya, atau kita malah marah. Enggak, terima, itu namanya debat yang tidak boleh, tidak penting gitu ya.
Jadi bapak-bapak misalnya disampaikan, Pak, sholat di masjid misalnya, Pak, gini dan gitu, hati-hati pendapatannya dan segala macam. Ya. Terus dia tidak mau tahu, ah sudahlah nggak usah urus saya. Nah ini namanya orang yang berdebat pada hal yang tidak penting gitu ya. Nah itu disebutkan di dalam hadis yang menyebabkan orang bisa keluar dari stabilitas iman. Ini adalah berdebat. Kata Nabi SAW, ma dhalla qaumun ba'da huda. Tidak ada satu kaum yang sesat setelah mendapatkan petunjuk. Kanu alaihi. Yang tadinya mereka sudah mendapatkan dan merasakan keimanan itu. Illa utul jadal. Melainkan memang karena perdebatan. Thumma tala Rasulullah SAW hadil ayah. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah ini. Wa qalu alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa jadalah. Balhum qaumun khasimun. Lalu Nabi SAW membacakan firman Allah dan mereka orang-orang kafir itu berkata, apakah Tuhan kami lebih baik daripada dia? Maksudnya Nabi Isa alaihissalam. Waktu itu di Mekah orang-orang Quraisy menolak ya pujian Nabi terhadap Nabi Isa sebagai Nabi Allah. Maka orang Quraisy mengatakan, apakah Tuhan-Tuhan kami patung-patung yang lebih baik daripada Isa itu? Ya. Sesungguhnya mereka tidak memberikan perumpamaan itu pada Muhammad kecuali hanya untuk berdebat saja dan mereka kaum yang suka ribut. Dan juga masuk dalamnya perdebatan ini adalah orang yang suka berdebat pada hal-hal yang omong kosong, tidak ada manfaatnya, atau membela kebatilan. Kebatilan. Sudah salah, tetap ngotot. Ya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, kata Nabi SAW, Inna abghadar rijali ilallahi ta'ala al-aladdul khasim. Sesungguhnya orang-orang yang paling Allah benci di sisinya adalah orang-orang yang sangat sengit dalam berbantah-bantahan. Suka berantem. Ya. Ya, orang beriman itu pasti lebih tenang bawaannya, ya, lebih tenang dalam memecahkan sebuah permasalahan, menjauhi pertengkaran dan pertikaian. Nah, itu semua ciri-ciri keimanan. Beberapa orang sedikit-sedikit marah, emosional, maka itu berarti dia jauh dari masalah keimanan tadi. Di dalam riwayat yang lain, kata Nabi SAW, man jadala fi khusumatin bighairi ilmin lam yazal fi sakhatillah hatta yanzi'. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya, ya. Dalam kitab Fi Zimmil Ghiba di Al-Jami' As-Saghir juga disebutkan, yaitu siapapun ya yang berdebat, ya, ribut berdebat tanpa ilmu, maka dia ada di kemurkaan Allah sampai dia meninggalkannya. Kemudian sebaliknya, lawan daripada berdebat adalah orang yang santun, ramah, itu berarti harus dijaga ya, punya sifat malu. Kalau kita mengajak menjelaskan argumentasi pada orang dia tidak mau dengar, tinggalkan saja. Sudah selesai cukup. Kalau apa kita ribut-ribut habisin waktu. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih, al-haya wal-'iyyu syu'batan minal iman. Sesungguhnya rasa malu dan juga ya rasa berhati-hati ya itu bagian daripada keimanan. Dan al-badha'u wal bayanu ya, syu'batani minan nifaq. Sementara debat dan suka berkata kotor dan berdebat adalah tanda-tanda dari atau bagian daripada kemunafikan. Kemudian selanjutnya yang keempat teman-teman sekalian adalah kelalaian dan suka menunda-nunda amal soleh. Nah ini bisa saja bukan syaitan goda, bukan juga karena keburukan jiwanya, tapi dia sendiri yang malas ya. Penyakit al-malas. Ya. Ya. Ini penyakit ini al-malas. Malas, tidak mau. Ya, memang dia tidak mau. Kenapa ibu dan bapak tidak zikir? Ah, malas ah. Kenapa enggak hadir di pengajian? Ah, malas ah. Ya. Malas. Itu bahaya banget itu ya. Dan itu biasanya karena sudah terbiasa mengisi waktu kosongnya dengan hal yang tidak bermanfaat. Pintu maksiat terbuka justru di saat kita santai. Ya. Tapi kalau kita sibuk, menyibukkan diri, maka ditutup pintu maksiat itu. Kapan kita duduk nonton lama, ya kita itu kena waktu lowong banyak, ya gitu. Tapi kalau kita lagi sibukkan diri dari amal soleh ke amal soleh yang lain, dari ceramah ke ceramah yang lain, dari zikir ke zikir yang lain, dari doa ke doa yang lain. Pokoknya apalagi nih kebaikan apalagi gitu. Kita tahu kita akan meninggal, maka kita mau maksimalin waktu. Maka dengan itu pasti otomatis kita akan aman, gitu ya. Tapi kalau kita biarkan kita berlalai-lalai, semua dosa itu pasti terjadi karena kelalaian saja. Kalau sudah santai-santai, nah itu pintunya luar biasa terbuka, ya, untuk jadi godaan syaitan. Nah kata Nabi SAW, ni'matani magbulun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang harusnya dijaga baik oleh manusia dan itu tertutupi oleh sebagian besar manusia,
yaitu kesehatan, dia tidak pakai dalam ketaatan sehingga kalau sakit nanti sudah kerepotan, dan juga waktu kosongnya. Ya, saya pernah waktu temani ayah di Makassar, beliau ketemu sama salah satu sahabat dekatnya. Waktu beliau masih hidup rahimahullah, saya sering kalau ke Makassar temani beliau. Lalu waktu beliau mau kemana, saya temanin, saya supirin mobil gitu ya. Nah, sering kali beliau kunjungin teman-temannya tuh, yang sebaya dengan beliau tuh lebih tua. Ada satu teman beliau, kami datangi siang menjelang asar. Beliau lagi sudah sakit, sudah tua, diketeter ya. Maaf, kencing pun di dalam kantong, melalui selang dan segala macam gitu. Terus kemudian ngobrol-ngobrol lah. Saya cuma dengar aja orang tua ngobrol waktu itu. Ada yang positif saya ambil, kalau enggak mungkin saya diam saja gitu ya. Tapi pas azan asar, saya sempat pamit gitu. Sudah azan asar, mungkin saya mau sholat. Saya pamit, saya ke masjid, saya balik habis itu. Terus teman ayah saya ini mengatakan begini, dulu nak, waktu saya masih semuda kamu, saya juga tidak pernah tinggalkan masjid. Dia ngomong gitu, saya tidak pernah tinggalkan masjid. Tapi sekarang, saya sudah begini, saya nggak bisa. Karena ini kencing nggak bisa ditahan, setiap saat dia bisa keluar langsung. Jadi harus selalu selang itu nempel, maaf gitu ya. Terus saya waktu itu tiba-tiba berpikir, mungkin beliau ini tidak bermaksud menasehatin, mungkin cuma mau berbagi gitu kan. Tapi saya bilang, iya ya, masa kita harus tunggu nanti berubah kesehatan dari sakit baru kita mau ibadah, itu kan tidak mungkin. Mumpung sehat, ayo pakai ya. Hampir semua jemaah haji kami yang melalui Uhud Tour, kecuali persatu kecil ya, itu mampu tapi belum pernah haji. Sampai saya bilang, alhamdulillah Bapak Ibu kalau pergi haji, gitu kan. Ini sudah mampu, kenapa nggak pergi haji? Bahaya banget ini, hukumnya nggak boleh, haram ya. Karena menunda haji bagi orang yang mampu nggak boleh. Ya, pertimbangannya urusan dunia karena uangnya nanti mau ditabung dulu mau diapa, ini nggak ada urusannya. Bahaya sekali karena itu kewajiban. Sekali yang wajibnya yang sekali ya. Yang kedua, yang ketiga itu berbeda. Maka itu harus betul-betul dimaksimalkan. Kalau tidak akan jadi masalah nantinya. Ya. Jadi banyak orang subhanallah mampu tapi tidak pergi haji. Ada yang pergi haji sudah sangat tua, sudah susah gitu. Ya. Padahal sebenarnya mereka bisa melakukan di masa mudanya. Di mana mereka di masa mudanya? Kan gitu. Nah itu poin-poin yang penting harus diperhatikan. Begitu juga dengan farak waktu kosong ya. Pernah ada sebagian anak-anak muda duduk di masa dulu, di masa kisah klasik, mereka ngobrol omong kosong di pinggir jalan. Mungkin kisah itu diulang-ulangi. Bapak Ibu mungkin kalau ketemu teman yang sudah lama, kadang-kadang cerita itu sudah 70 kali kita dengar. Ya. Diulang-ulangi, dulu ingat tak begini. Jadi kayak nggak ada isinya. Pernah ada seorang salaf lewat di depan anak-anak muda cerita omong kosong. Lalu dia berbisik sama murid-muridnya. Andai saja waktunya mereka ini dijual dan mereka jual, saya akan beli. Misalnya 24 jam. Mereka mau pakai omong kosong 8 jam. Udah saya beli aja 8 jam itu. Jadiin duit, diambil duit, saya pakai 8 jam. Tapi tidak bisa. Artinya kenapa nggak dimaksimalin pada hal-hal yang baik. Ya. Begitu kata Nabi SAW di poin keempat agar jangan lalai ya. Yaitu badiru bil amali sab'an. Segera beramal saleh sebelum datang 7 perkara. Hal tantadruna illa faqran mansi atau munsi ya. Hal tantadruna illa faqrin munsi ya. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat lupa auginan mutri ya, atau ya kekayaan yang membuat lalai, miskin yang susah, membuat lupa, hanya cuma cari suap makanan, lupa ibadah, atau kekayaan yang membuat sombong, au maradun mufsid, atau penyakit yang membinasakan, au haramin mufannida atau mufannidin, atau masa tua yang sangat membuat lemah, pikun, au mautin mujhiz, atau mati yang tiba-tiba, awid dajjali fasyarru ghaibin yuntadhar, atau kalian menunggu dajjal keluar baru mau ibadah, gitu kan? Dan itu seburuk-buruk, sesuatu yang buruk yang ditunggu. Awis sa'ati fasa'atu adha wa amar, atau kalian tunggu hari kiamat, kiamat itu jauh lebih berat dan lebih susah, lebih pahit. Jadi jangan lalai, sibukkan diri dengan kebaikan. Yang kelima, hati-hati dengan sahabat dan lingkungan. Ini membuat stabilitas iman kita terganggu. Kita berteman dengan 10 orang penghafal Quran, kita nggak bisa ngaji, ya misal huruf hijab pun masih salah-salah, kita akan hari pertama, hari kedua malu sama mereka, seminggu kita akan mulai adaptasi, misalnya belajar huruf hijaiyah dulu deh, besar misalnya, benar ya, bisa bedain mana tha, mana zal, mana zai, mana sin, mana shin, mana sad, mana dha, bedakan mana alif sama ain, ya, bedakan mana ta sama ta, itu kan harus dibedakan semua, mana qaf sama kaf, supaya tidak berubah makna-makna Al-Quran. Belajar itu aja, misalnya sebulan sudah bisa nih, lancar. Setahun, karena teman kita semua penghafal Al-Quran, kita bisa hafal Al-Quran bersama mereka.
Kalau kita berteman dengan 10 orang pemabuk misalnya, kita nggak mabuk nih. Cuma dulu sama mereka aja. Sehari 2 hari mungkin kita cuma mencium baunya. Seminggu mereka akan bilang, coba aja. Sebulan kita coba, setahun kita bisa minum khamr bersama mereka. Jadi hati-hati sekali. Jangan pernah bilang, saya mampu. Nggak bisa. Ya. Saya mau berbagi kisah, ini penting untuk dihafal namanya untuk ambil pelajaran ya. Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini teman-teman adalah sahabat dekatnya Nabi Muhammad SAW di masa jahiliyah. Satu waktu dia pernah undang Nabi SAW makan di rumahnya. Kemudian Nabi bilang, waktu itu Nabi lagi berdakwah. Hai Uqbah, saya nggak mau makan sampai kau syahadat. Kalau kau syahadat saya mau makan. Maka Uqbah, karena sahabat Nabi Muhammad, dia bilang, Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Rasulullah. Masuk Islam dia. Uqbah ini pemimpin Quraisy. Masuk Islam ini menghebohkan Mekah. Waktu itu, menghebohkan Mekah. Maka pada saat itu, teman-teman sekalian, hebohlah di Mekah kalau Uqbah masuk Islam. Uqbah ini kebetulan partner bisnisnya Umayyah bin Khalaf, yang majikannya Bilal. Ya. Ini sahabat dekatnya. Lalu Umayyah mengatakan, Hai Uqbah, apa benar nih kamu masuk ke agamanya Muhammad, tinggalkan agama nenek moyang? Dia bilang, saya sebenarnya undang Muhammad makan di rumah dan dia kasih saya syarat. Dia mau makan makanan saya sebagai tamunya kalau saya masuk Islam, maka saya ucapkan. Lalu kata Umayyah, kalau gitu kau harus tinggalkan. Kalau tidak, semua bisnis kita putus. Nggak ada lagi kerjasama kita. Dia cukup sampai di situ. Kamu harus datang ke mukanya Muhammad di dekat Ka'bah, lalu ludahi dia. Bilang kalau saya bukan di agamamu. Kemarin itu saya cuma terpaksa. Karena dia ketakutan kehilangan bisnisnya sama Umayyah, dia pun menemui Nabi SAW di depan Ka'bah, lalu dia mengatakan, Hai Muhammad, kemarin saya cuma ucapkan terpaksa, kemudian dia meludahi muka Nabi SAW. Di waktu itu, turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 27 sampai 29. Ini menggambarkan penyesalan Uqbah bin Abi Mu'aid nanti hari kiamat. Dia masih hidup, sudah dipastikan dia akan menyesal hari kiamat nanti dan dari ahli neraka. Ayatnya surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 27 sampai 29, wa yauma ya'addu dhalimu ala yadayhi. Sesungguhnya nanti hari kiamat si zalim ini, maksudnya Uqbah bin Abi Mu'aid, akan menggigit kedua tangannya. Yaqul, sambil mengucapkan, Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Coba dulu saya tetap berpegang mengikuti Rasul Muhammad SAW. Tetap dalam Islamku gitu ya. Itu ayat 27, ayat 28-nya. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Coba dulu saya tidak menjadikan si fulan sebagai kekasih saya. Maaf, ini bukan Umayyah bin Khalaf, ini Ubay bin Khalaf ya. Saya salah ucap. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Ubay bin Khalaf. Sahabatnya dia ini Ubay bin Khalaf namanya. Ubay bin Khalaf ini kalau tidak salah dia termasuk yang terbunuh di tangan Nabi SAW pada saat perang Uhud. Karena dilempari lembing ya oleh Nabi SAW dan kena sobekan kecil di lehernya. Yang jelas Uqbah ini Allah sudah gambarkan masih hidup, dia akan jadi ahli neraka dan dia akan mengatakan, coba dulu saya tidak jadikan si fulan, maksudnya Ubay bin Khalaf sebagai teman saya. Laqad adallani 'ani dzikri ba'da idja'ani. Dia telah menyesatkan aku dari zikir atau peringatan yang benar setelah datang kepadaku. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Dan sungguhnya syaitan itu sangat penipu bagi manusia. Nah, jadi ini penting sekali. Jadi mulai sekarang wajar Bapak Ibu sekalian cari komunitas yang baik ya. Maaf, bukan saya larang reunian, bukan. Tapi kalau reunian sama teman-teman SMP, SMA hanya akan mengingatkan dosa-dosa, hanya akan mengajak pada maksiat, jangan. Keluar aja dari grup itu. Ada perlu apa-apa, japri saja, gitu kan? Tapi kalau di grup, di situ dikirimkan cuplikan ini, cuplikan itu yang tidak baik, merusak iman kita, udah. Jangan bilang saya kuat. Ingat, kita ini sangat sensitif, ya. Ini saya kasih contoh di pengajian. Kain meja ini Bapak Ibu sekalian, saya dan Bapak Ibu kalau pegang seperti ini misalnya, kita langsung bisa bedakan ini kasar atau lembut seketika. Ya, ruangan ini sekarang ada lampu begini, kalau kita padamkan, kita bisa tahu ini terang, ini gelap seketika. Ya kan? Kita kalau menyalakan terang, begitu dimatikan hitungan detik, gelap langsung kita bisa lihat gelap. Begitu gampangnya mata kita sensitif bedain mana gelap, mana terang. Telinga kita bisa bedain intonasi suara keras dengan lembut seketika. Ya kan gitu. Lidah kita bisa bedain seketika, ini pedas, ini manis, ini asam, ya. Hidung kita bisa bedain busuk dan wangi seketika. Parfum disemprot, wangi. Begitu lewat bau busuk, busuk langsung seketika. Jadi jangan pernah bilang, oh saya tidak terpengaruh.
nonton film India 2 jam tidak berpengaruh. Bohong itu. Gak ada caranya. Sebagaimana orang kalau nonton ceramah 2 jam berpengaruh, pasti nggak mungkin tidak kan gitu. Jadi harus komitmen, memang tidak boleh. Film-film itu dibuat memang menarik. Kan gitu. Memang menarik. Harus aktornya hebat supaya kita nonton. Kalau tidak menarik nggak laku. Kan gitu. Tapi memang agama melarang, maka kita konsisten untuk meninggalkan. Nah seperti itulah kurang lebih gambarannya ya. Jadi jauhi teman-teman yang berbahaya buat kita, ya, walaupun kita tetap mengenal semua orang. Kerabat kita, teman kita, oke, assalamualaikum, apa kabar, segala macam, tegur sapa, ya. Tapi untuk jadi sahabat dekat, bersama komunitas mereka, jangan. Karena kata Nabi SAW, almaru ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama sahabatnya, falyandur ahadukum ila may yukhalil, maka kalian harus jeli memilih siapa yang kalian jadikan sebagai sahabat. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Yang keenam Bapak Ibu sekalian yang harus dijaga, itu yang kelima tadi, masalah sahabat, adalah tidak atau selalu berdoa agar, atau tidak lupa berdoa agar diberikan konsisten ya, atau istiqamah. Makanya dikatakan Nabi SAW sering kali mengulang-ulang doa ini ya. Ya muqallib atau ya Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai yang membolak-balikkan hati manusia, ya, bolak-balikkanlah hati kami ya kepada ketaatan kepadamu. Begitu juga doa yang diajarkan dalam surah Al-Imran surah nomor 3 ayat 8, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini sempat kita baca juga pada saat tawaf kemarin ya. Saya pandu kemarin doanya semua Rabbana Rabbana Rabbana. Nah, ini Rabbana la tuzigh qulubana, wahai Tuhan kami janganlah Engkau condongkan hati kami ya ba'da idh hadaitana, kepada kesesatan setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Wa hab lana min ladunka rahmah, dan karuniakanlah buat kami petunjuk ya dari sisimu. Innaka antal wahhab, sesungguhnya Kau adalah pemberi karunia yang terbaik, atau Engkau Maha pemberi karunia ya. Kemudian juga Nabi SAW mengajarkan doa kepada Husain radhiyallahu anhu ya, pada saat dia masuk Islam. Allahumma alhimni rushdi wa'idni min syarri nafsi. Hadis riwayat Tirmidzi. Ya Allah, ilhamkanlah kebaikan dalam diriku dan selamatkanlah aku dari keburukan diriku sendiri. Serta juga doa-doa istiqomah yang lain ya. Cukup banyak doa-doa yang bisa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan. Dalam bahasa Indonesia pun bisa, misalnya ya Allah, ya kokohkanlah keimananku, lapangkanlah dadaku, penuhi dengan cahaya ilmu, sibukkan aku dengan amal soleh, semua itu kita sebutkan. Dan kami sarankan agar suami istri, orang tua sama anak, ya selalu saling mendoakan. Selalu saling mendoakan. Jangan pernah berhenti teman-teman baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikan pasangan-pasangan kami, ya keturunan kami, penyejuk mata kami, dan jadikan kami pilih orang-orang yang beriman. Kalau tidak hafal bahasa Indonesia saja, ya Allah berikan petunjuk. Suami kata, ya Allah berikan petunjuk istriku. Doakan istrinya. Walaupun sudah baik, sudah soleh, tetap doakan supaya bisa istiqomah, bisa baik, ya sampai meninggal. Begitu juga ibu-ibu, doakan. Ya, jangan doanya ya Allah bukakan kalau dia punya rahasia. Ya. Jangan begitu. Ya. Jadi doanya itu ya Allah berikan petunjuk, jaga suamiku ya, supaya dia selalu di atas keimanan. Itu yang kita doanya. Ya. Jadi kadang-kadang ibu itu tanya pertanyaan sama saya gitu, Ustaz, saya berdoa sama Allah supaya dibuka aib suami saya, sehingga Allah buka dia WA sama seorang wanita. Apa yang didapat coba? Ya, apa yang kita dapat dengan begitu? Ingat Bapak Ibu sekalian, saya perlu berbagi, kita ini bertugas sebagai suami dan istri, orang tua dan anak hanya sampai ajal datang. Kalau ada yang kita tidak tahu tentang pasangan kita nggak akan dituntut sama Allah. Kita nggak ada dituntut, ya. Kalau kita tahu itu kebenaran depan mata, kita dukung. Kita tidak tahu, ya nggak usah kita korek-korek. Gitu ya. Kalau memang tiba-tiba kita tahu kesalahannya, oke, tugas kita ingatkan. Sampai kita meninggal sudah selesai tugas kita. Allah akan tanya masing-masing pertanggungjawabannya. Jadi kita ini menikah bukan untuk jadi pengawas, tapi jadi pendamping. Ya. Kan seperti itu. Begitu juga dengan orang tua sama anak, sahabat sama sahabatnya, kita usahakan untuk saling mendoakan kebaikan-kebaikan. Ya. Jangan berhenti berdoa, selalu saja ya. Kalau kita lihat pasangan kita, Masya Allah, sholat malam, oh Masya Allah, Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah ya. Saya lihat ada satu kelebihan teman-teman kita di Saudi ini. Bukan saya bela mereka, bukan ya. Tapi hampir semua teman saya, teman-teman, tidak pernah berhenti lisannya mendoakan. Betul-betul loh. Saya kalau ketemu mereka, baru ketemu nih, malam ini, tadi malam misalnya. Pagi ini ketemu, teman-teman tim di sini, handling yang mungkin Bapak Ibu lihat ya. Itu kalau ketemu, oh Masya Allah, Ustaz Khalid sudah bangun pagi, mudah-mudahan sehat hari ini. Saya tidak minta didoain.
mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan begini dan begitu. Kita lihat apa saja yang kita pakai baju baru, oh mudah-mudahan bajunya bagus, berkah. Tidak pernah berhenti saling mendoakan, itu sangat bagus. Termasuk juga saya tutup dengan ini Bapak Ibu sekalian, ucapin salam. Ucapin salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WA, tulisan atau lisan. Ya, hidupkan itu. Kata Nabi SAW, kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Dan mau nggak saya tunjukkan kalian amalan kalau kalian buat kalian akan saling mencintai. Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Teman-teman sekalian, saya kalau bertamu sama teman-teman saya di sini. Ini kita masuk nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disambut depan pintu. Ahlan, selamat datang, segala macam. Masuk ke ruang tamu. Duduk tuh, sang suami, laki-laki ini temani kami. Biasanya di rumah-rumah mereka kalau di Saudi ini, ada bel. Yang itu kalau istrinya sudah siapin makan di dalam, dia tekan bel, nyala lampunya di ruang tamu. Jadi sudah tahu kalau istrinya sudah selesai masak. Dia keluar tuh. Dia masuk ke ruangan, ada pintu pemisah, kita nggak bisa ketemu. Dia mutar, dia masuk ke dapur, terus dia masuk lagi. Dia masuk ke ruangan kami, bawa teh atau makanan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi ini kita sudah sama-sama duduk gitu. Pokoknya berdiri sedikit masuk, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Di sini udah biasa. Bapak Ibu kalau masuk di lift ya, itu pernah nggak lihat di hotel tuh. Kalau masuk ada yang Assalamualaikum, padahal kita nggak kenal. Nah itu orang hidupin salam. Tahu artinya apa? Assalamualaikum, semoga keselamatan dunia akhirat untukmu. Keselamatan dunia akhirat. Warahmatullah, rahmat Allah itu karunia, rezeki. Semoga karunia Allah selalu ada bersamamu. Wabarakatuh, dan semoga keberkahan. Gitu kan? Bayangkan kalau suami istri setiap hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kau selamat dunia akhirat, semoga kau dapat rezeki Allah, semoga kau berkah. Dijawab sama istrinya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berarti sama juga kamu keselamatan dunia akhirat, kamu juga dikasih rezeki. Itu luar biasa. Orang tua sama anak, anak sama orang tua, saudara sama saudara, gitu kan? Sekarang Bapak Ibu kalau masuk kamar anak, apa susahnya kalau masuk kamar baca Assalamualaikum? Kan gitu. Apa kata Nabi SAW? Kalau seseorang mau masuk ke dalam rumahnya, mengucapkan salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syaitan di sekitar rumahnya berkata pada teman-temannya, tidak ada tempat nginap buat kalian malam ini. Salam itu menjadi tameng syaitan gak bisa masuk ke rumah. Dan kalau dia makan baca bismillah, maka syaitan akan bilang lagi sama teman-temannya, tidak ada makan malam buat kalian malam ini. Jadi kalau masuk rumah asal nyelonong saja masuk, tidak ucapin salam, syaitannya terbuka untuk masuk. Lupa lagi baca bismillah, tambah lagi tangan kiri, ya udah pesta sama syaitan, gitu kan? Jadi kenapa kita tidak jalankan ini? Saling mendoakan, ucapin salam, tulisan atau lisan. Hidupkan ini teman-teman sekalian. Dan dalam hadis juga kata Nabi SAW, pernah beliau duduk pengajian, ada yang masuk lalu ucapin Assalamualaikum. Nabi jawab. Lalu Nabi bilang, lahu asyara. Orang ini dapat 10 pahala. Datang orang kedua, Assalamualaikum warahmatullah. Ditambah warahmatullah. Nabi jawab, lalu orang itu duduk, Nabi mengatakan, lahu ishrun. Orang ini dapat 20 pahala. Datang orang ketiga lengkapin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi jawab, Nabi mengatakan, lahu thalathun. Dia dapat 30 pahala. Jadi Assalamualaikum 10, warahmatullah 10, wabarakatuh 10. Kenapa haramkan diri dari pahala nih? Susahnya apa? Sudah tahu Bapak Ibu sekalian, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, kadang-kadang kalau beliau sudah selesai sholat subuh, zikir paginya sudah selesai, sudah baca Quran yang dia atur tiap hari, dia keluar habis mandi itu cuma dari rumahnya ke ujung jalan, kembali lagi hanya ucapin salam. Ketemu orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadikan sebagai ibadah buat mereka. Kita kadang-kadang salamnya hanya kepada orang yang kita kenal saja, gitu kan? Kan begitu, itu sayang sekali ya. Pernah ditanya kepada Nabi SAW, Ayu islamin khair. Amalan apa dalam Islam yang paling bagus? Ya, ibadah, pahalanya besar gitu. Kata Nabi SAW, tut'imut ta'am. Engkau memberikan makan kepada orang-orang. Ya, jadi tetangga kirim piring berisi, kembali juga berisi bu ya. Jangan kosong. Kasih makan orang. Traktir orang lain gitu kan. Itu amal yang besar sekali. Kemudian beliau mengatakan, Mutusallimu ala man tari wa man lam tari. Dan engkau mengucapkan salam kepada orang yang kau kenal dan kau tidak kenal. Ini penting sekali. Dan di Indonesia masih belum terlalu hidup ini ya. Jadi kalau kita salam, muka kita tidak dikenal sama dia, mungkin dia melongo dulu baru jawab. Ini siapa nih kok salam ya? Padahal itu bagian daripada agama dan itu saling mendoakan. Itu sangat baik ya. Doakan kebaikan-kebaikan, insya Allah bisa akan menjadi salah satu senjata kita untuk bisa stabilkan iman kita. Allahu a'lam.